tentang konformitas. Istilah konformitas, belum tahu ya? Konformitas itu adalah istilah psikologi yang dimana itu termasuk perubahan perilaku atau kepercayaan individu disesuaikan agar kalian tuh untuk berteman, untuk kalian tuh menyesuaikan diri untuk berteman, itu mencari teman. Contohnya tuh kayak ikut-ikutan kayak gitu. Ikut-ikutan bukan, FOMO itu kan kayak yang viral tapi ikut-ikutan juga kan. Jadi beda, namanya Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Oke, lanjut. Dan itu bisa disesuaikan saat kalian untuk mencari teman. Kalau misal ya dalam kelompok ya, kelompok ini tuh sukanya misal tuh dokter semua dan kamu tuh pengen ikut dalam lingkungan pertemanan itu. Jadi kamu kayak menyesuaikan apa yang mereka suka itu kayak gitu kan. Gitu. Nah, konformitas itu kan sudah dibilang ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan kan ada mungkin bisa dibilang ada dua yaitu positif maupun negatif. Nah, kalau positif itu yaitu misalnya ya Mbak Nisa, kemudian Mbak Saskia. Ini kan Mbak Nisa itu sudah mengerjakan tugas dan Mbak Nisa itu belum kayak panutan kayak gitu loh. Dan Mbak Saskia kan udah ngerjain Saskia apa sih? Kayak gitu loh. Terus iya, jadi kamu ikut-ikutan apa cepat-cepat mengerjakan tugas. Tapi biasanya juga ada ada satu anak yang paling pintar di kelas kalian. Dan anak itu tuh belum mengerjakan tugas. Nah, kalian tuh mungkin ya enggak kalian mungkin ada berarti kan dari masih pintar ya bro. Aku juga kayak gitu loh, kan enggak? Ya, mungkin ada terbesit tapi mungkin kalian kayak gitu yang pintar berapa sih? Biar saya enggak ikut-ikutan di gimana? Mungkin ada dalam dari alam bawah sadar kalian tuh berpikiran seperti itu, memikirkan dampaknya belum mengerjakan tugas itu, enggak memikirkan seperti itu. Nah itu tuh kalau dalam ranah psikologi ya, kalian kan mungkin kayak ikut-ikutan, bukan positif. Kemudian ikutan dengan negatif yang belum mengerjakan tugas yang belum. Itu jadi dalam sisi psikologi itu namanya adalah prokrastinasi, menunda tugas. Ya, itu tuh faktornya dari luar, itu dari teman kalian. Ya tadi ketua kelas itu dari luar. Kalau prokrastinasi menunda tugas dari diri sendiri, itu dari diri sendiri. Karena kalau mereka tuh merasa jadi siswi kayak gitu loh, merasa seperti itu pernah kan? Biasanya siswi kan jadi orang kan jadi marah, kok baca ini? Pernah saya juga dulu pernah. Dan saya tahu kayak gitu loh, apa yang kalian rasakan di saat sekarang tuh saya tahu. Nah, setelah itu ya pengertian komunitas teman sebaya tadi yaitu penyesuaian diri kalian ya, penyesuaian diri untuk kalian itu bergabung dalam kelompok, ikut-ikutan kayak gitu. Udah paham ya? Kita paham ya. Dalam perilaku tersebut pasti ada penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah yang pertama itu jumlah anggota kelompok, circle, geng. Ya. Nah, karena itu semakin besar kelompok dan semakin tinggi konformitasnya, yaitu semakin ikut-ikutannya. Kayak gitu. Terus yang kedua yaitu kesepakatan dalam kelompok. Jadi kayak jika dalam sekelompok itu sepakat dalam keputusan, jadi tekanan itu pun juga ikut serta. Gitu. Contoh yang paling gampang kan anak pang tau nggak? Iya. Itu kan kelompok terus yang bilang itu kurang baik ya. Kan ada nggak kalian pernah dengar nggak
nggak mandi ya kita nggak mandi. Jadi kesempatannya itu tekanan membuat tekanan kita kayak mau mandi itu takut gitu kan, kalau nggak mandi sendiri kan udah nggak enak kan. Itu contoh mungkin secara gilanya kayak gitu. Nah, yang kedua itu karakteristik individu, karakter kalian seseorang individu sendiri. Itu kepercayaan diri termasuk pendirian pribadi, pendirian kalian agar kalian tidak ikut-ikutan, ya. Terus kemudian pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga itu juga penting karena kan kalau kita ada apa namanya bimbingan ya, dari keluarga, support dari keluarga, kan orang tua kan ngandani ya kan, menasihati kalau jangan ikut-ikutan ini, kalau ini nanti ikut. Maaf kalau mungkin apa yang punya sibuk apa kan kembali lagi pada pendirian pribadi. Jadi kayak kembali lagi pada diri sendiri seperti itu. Atau makanya seperti itu. Nah dari apa namanya perilaku pembangunan ya pasti ada dampak-dampaknya. Yang saya bilang itu positif dan negatif. Kayak gitu. Kalau positif nanti kita akan apa namanya ikut-ikutan hal baik yang dilakukan teman yang kita panduan. Kalau kelasnya bilang gini, ayo dikerjain, ayo kelasnya sekarang melo, ayo dikerjain kayak gitu, kan termasuk konformitas juga, itu ikut-ikutan hal-hal positif. Jadi ketua kelas itu kayak apa namanya berperan penting dalam satu kelasnya, kayak membudayai itu loh, kan? Benar ya? Oke, nah dan kalau negatif itu kayak memicu perilaku yang meniru, apa-apa tuh ditiru. Hal yang tidak baik ditiru. Jadi contohnya tadi ketua apa yang pintar belum kok masa aku sudah itu kan meniru kan. Padahal itu kita harus sadar dengan apa namanya perilaku apa kemampuan diri kita sendiri kan. Ketika kita kan dia belum bisa melakukan biasanya kok yobong nih. Jadi kayak harusnya tuh kita sendiri yang sadar, dengan apa namanya sesuai dengan apa yang kita mampu. Terus cara menghadapi tekanan. Oke, yang pertama ya, mengenali tekanan yang dirasakan dan membedakan norma positif dan negatif. Itu cara menghadapi tekanannya. Itu kalian itu membedakan sesuatu hal yang negatif dan positif. Yang negatif ya tidak diikuti, yang positif ya diikuti. Ikutannya ya itu yang positif saja. Terus mengembangkan percaya diri. Jadi percaya diri, kepercayaan diri. Kayak apa ya? Ya mungkin kalian kalau nggak ikut-ikutan pun kalian juga bisa apa namanya diri sendiri gitu loh. Kayak apa ya? Iya itu kayak apa namanya dalam pergaulan yang tadi loh yang maaf kayak deket kayak gitu kan. Kalau dalam sekolah kan kalau circle kalau nggak sehat itu kan kita percaya diri kalau tinggal kayak baik kita sendiri seperti itu. Nah yang terakhir yaitu mencari dukungan dari lingkungan keluarga dan guru. Yang balik lagi di apa namanya di faktor-faktor tadi itu kan harus ada bimbingan dari orang tua, dari keluarga dia, dari orang tua. Itu sangat penting karena dukungan dari keluarga, apalagi kayak itu memberi nasihat dari kalian, kemudian dari guru juga. Kan kalau kalian mungkin membuat sesuatu lagi kan itu dipanggil dari BK lah. Didukung lah, disupport untuk tidak melakukan tekanan konformitas negatif seperti itu. Tekanan. Oke, nah untuk menambah apa namanya pemahaman kalian, saya ada apa namanya praktek itu sosiodrama yang nanti itu tujuannya ini yaitu meningkatkan kesadaran kalian ya untuk tentang bentuk tekanan konformitas dari teman sebaya. Oke, 4 anak. Saya pilih ya. Oke, sebagai Dika, yang suka macet itu siapa? Oke, Dika ya. Oke, yang suka lari yang hijau tuh yang hijau ini
tokoh utamanya itu Dika, ya kan? Terus kemudian ada Rian itu Mas Sebaya itu bisa dibilang tuh kayak dadakan nih, pemimpin. Kasarnya seperti itu. Kemudian Sari itu ya, itu yang mendukung perilaku yang negatif. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Ani itu memberi pengaruh yang positif. Tujuannya ya, kayak gitu untuk meningkatkan kesadaran peserta didik yaitu kalian dan tentang bentuk tekanan komunitas dalam kelompok sebaya. Ini, ya. Terus kemudian melatih keterampilan siswa dalam memberikan penolakan terhadap tekanan komunitas yang negatif. Terus yang ketiga yaitu menekankan nilai keberanian dan pendirian seseorang yaitu Dika. Pendiriannya Dika nanti diuji ya. Pendirian dia itu nanti diuji dengan tekanan si Sari. Oke, sekarang lebih mulai. Yang pertama siapa? Ayo, Mbak. Iya. Kayak kamu bener-bener nyapa teman-teman. Dika, yuk ikut kita di taman. Belum ya? Ya, Iya. Dika, yuk ikut kita nongkrong. Ketawa. Biar kamu nggak ada waktu sama kita. Aku tidak tertarik. Aku takut nanti bisa berbahaya buat kesehatan. Alah, santai aja nih. Semua juga ngelakuin. Kalau kamu nggak ikut, nanti kamu jadi ada temen loh. Iya, bener tuh. Kamu nggak mau ikut, kamu nggak kawan nih. Aku nanti kalian kadang nggak nyaman. Aku juga pengen diterima, tapi kayaknya hari ini bukan cara yang baik. Dika, aku dukung kamu kok. Kamu harus kuat. Jangan mau ikut karena teman ya. Kita bisa cari cara lain supaya kita kakak tanpa harus kapok. Alah, kamu itu polos banget, Ani. Biarin aja nih, nanti juga kebawa suasana. Aku bingung nih. Benar, Dika. Kamu punya hak untuk bilang tidak. Kalau kamu kuat, teman yang baik juga akan ngerti dan respect sama dirimu. Ya, aku cuma pengen bersama kamu. Nanti kalau kamu nangkep mau, kita hargain deh. Makasih ya, Rian. Aku senang punya teman yang ngerti. Ya udah, kita jangan maksa lagi. Pokoknya kita tetap temenan ya. Setuju. Nah, yang lain udah denger ya tadi percakapan singkat tentang Dika, Sari, Ani, dan Rian. Ya kan itu tentang apa tadi? Rokok. Dika imannya kuat nggak? Pendiriannya kuat nggak? Itu karena support siapa? Nah, yang apa yang mempengaruhi Dika itu siapa? Oke. Terus ada nggak yang lain juga yang ikut-ikutan apa namanya? Kompromi dengan Sari itu kayak ngajak juga gitu. Yang itu yang pertama kali ngajak kan? Jadi sudah tahu ya kalau Sari itu awalnya tuh mengajak ya, tapi kemudian Dika itu kan menolak yang kata Ani tadi, berani bilang tidak, menolak tidak, ya kan? Kemudian Sari kan bilang gini, jadi kan ya kita asal jangan maksa lagi gitu loh, nggak boleh maksa lagi. Jadi Sari kan sadar kalau ajakannya itu ditolak oleh Dika, seperti itu. Nah, oke, diskusi ya. Sekarang masa diskusi, masa adegan. Nah, kalian yang belum, kalau bisa bilang ya, ini gampang kok. Seperti ini, apa yang dirasakan Dika saat menghadapi tekanan tadi? Masalah itu apa? Bingung, terus yang terakhir bingung, takut, ya kan? Tapi kemudian Dika bagaimana? Mengikuti atau enggak? Tidak. Oke, itu yang kemudian. Terus kemudian sikap Ani terhadap Dika saat menghadapi bagaimana sikap Ani? Dengan support dan dukungan. Dukungan seperti apa tadi? Bilang tidak. Terus yang ketiga harus ini, bagaimana seharusnya teman sebaya bersikap tidak suka memaksa. Sikap teman seharusnya sebagai teman itu yang tidak memaksa itu bagaimana? Menerima jawaban dari teman. Hmm. Terus, ya,
Kemudian, apa pentingnya keberanian untuk mengelola hal ini? Pentingnya apa? Mengandalkan diri sendiri. Ya, yang lain apa? Menjaga kesehatan. Ya, kesehatan. Kan juga kan tadi yang paling kamu yang paling apa sebagai jualan ya? Nah, itu kan kalau apa namanya itu iya itu kesehatan kan bahaya kan merokok kan IPA kan kelas berapa ya? Sudah fungsi ya satu. Itu kan ada kayak tadi pada ngomong itu. Oke, sudah paham ya? Nah, kalau semisal selain kalian itu sebagai dikar, tapi itu pengalamannya nggak diajak merokok. Kayak belajar apa ya? Ya, nonton juga itu kalau itu juga, karena semua orang pasti gibahnya kan. Iya. Apa sih? Kan? Kalau tidak pulang malam nongkrong, kan pernah ya mungkin malam minggu gitu malam minggu kan. Saya bilang malam minggu malamnya kan bisa gitu ya. Ya udah sama aja malam-malamnya. Kan diajak nongkrong ya, diajak nongkrong. Kalian tuh pengen pulangnya tuh jam berapa? Semuanya sekolah kan jam berapa nongkrong kan? Ya mungkin tidak pas itu ya mungkin mampir dulu kemana nggak tahu. Makanya oh cek sore kok aku nggak kalian tuh nongkrong tapi pengen pulang. Tapi teman kalian tuh bilang wah cek sore kok. Nah, kalian itu tetap pulang atau untuk stay? Itu kan ada. Itu gampang ikut cari itu. Berarti aneh ya sebenarnya dari kalian itu imannya belum kuat kayak kita. Oke, saya terus nanya lagi. Itu orang tua kalian pada saat itu yang nyari apa enggak? Telepon. Nah, pada saat nongkrong kayak gitu, sebelum berangkat, kan apa nih? Mau pulang mana? Ini kan. Yes, mulai saat ini. Pulangnya jam 8 kalian pulang jam 10 kayak gitu kan ya? Enggak ya, tetap jam 8 ya? Iya, enggak apa-apa. Nah, 9 kenyang. Oke, apa-apa. Jadi gini, yang di dalam komunikasi itu kan bisa diambil baik positif dan negatif. Tapi kebanyakan itu anak-anak kehidupan individu seseorang terus kalian itu kan pasti ikut-ikutannya itu cenderung ke hal yang negatif. Karena yang positif pun ya sering di kalian lakukan itu sudah terjadi di sehari-hari kalian. Kalau negatif itu kayak Dika kan diajak merokok ya, apalagi yang ngajak elek. Enggak itu jalannya contoh. Iya enggak. Kan pasti kan banyak ya yang sering di sholat tuh ada yang lain negatif. Kan dari itu kan pulang juga, apalagi kan perempuan. Nah dari hal itu ya, dari sekian dari topik yang kita bahas satu aja yang kalian pelajari dari ini apa? Terus pulang panjang. Ayo. Ikut-ikutan yang negatif ini ya, komunitas yang negatif. Oke, jadi kalian sudah paham ya dengan apa namanya konsep dari konformitas sama budaya, yaitu ikut-ikutan dan budaya. Oke, jika sudah, kalian nanti mungkin akan saya buat kontrak apa namanya kontrak siswa mulai tentang penilaian ya. Nanti kalian untuk mengisi. Tapi mungkin setelah ini saya akan suruh kalian mengisi tentang kontrak tersebut ya. Sebelum itu kan saya akhiri dulu bimbingannya. Mungkin waktunya udah mau selesai jam tiranya ya. Oke, sebelum saya akhiri, sebenarnya kita berdoa dulu. Mas bikin aja doanya.
Oke, ikuti saya ya. Iya. Yuk.